Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi tentang membuat tabel dan grafik pada Microsoft Word. Nah, sebetulnya buat apa sih kita harus membuat tabel dan grafik gitu ya? Pada kehidupan sehari-hari biasanya kita diberikan data-data yang disajikan entah dalam televisi, dalam media massa gitu ya, dalam koran ataupun sekarang yang banyak dibaca itu di dalam medsos. Nah, itu bagaimana kita bisa membaca data dengan baik. Nah, dalam hal apa data itu bisa disajikan? Nah, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kenapa? Karena dengan dalam bentuk tabel dan grafik ini kita akan sangat lebih mudah memahami atau membaca tabel dan grafik itu, bagaimana data itu bisa kita jadikan sebuah informasi. Nah, kita akan ikuti bagaimana langkah-langkah membuat tabel dan grafik pada Microsoft Word. Oke, sekarang kita akan coba mengikuti bagaimana langkah-langkah membuat tabel pada Microsoft Word. Langkah yang pertama adalah silakan dibuka dulu Microsoft Word-nya dengan tampilan nanti seperti ini, kemudian masuk ke ribbon insert, kemudian pilih table. Kita sesuaikan dengan data kebutuhan tabel yang kita butuhkan sesuai data yang kita miliki itu seperti apa jumlah kolom dan barisnya. Nah, di sini akan saya berikan contoh untuk mengambil jumlah kolom dan baris sebanyak 6 kali 6. Oke, di sini ya. Seperti ini. Kita tampil bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk isian tabel kita klikkan posisi kursornya di baris kolom yang akan kita isi. Misal saya akan tuliskan seperti ini. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Kita simpan di tengah. Oke, kemudian isiannya oke, ini kita isi dulu. Oke, untuk mencuci kita isi. Oke ya, selesai seperti ini. Ini adalah membuat tabel untuk kegiatan jadwal sehari-hari, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita rapikan dulu seperti ini. Nah, ini adalah selesai kita membuat suatu tabel kegiatan sehari-hari. Ini bisa kita kasih judul ya, misal seperti ini. Ini bisa simpan seperti ini. Nah, selesai, kita akan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, dalam membuat tabel ini
ya. Dalam membuat tabel ini kita bisa memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat tabel yang sudah kita punya, kemudian kita akan modif untuk menambah kolom atau menambah baris atau mengurangi kolom atau mengurangi baris pada suatu tabel, itu bisa kita lakukan dengan cara adalah kita klik tabelnya, kita klik, kemudian kalian perhatikan di sini ada desain dan layout. Nah, untuk desain kita bisa pilih. Ini akan tampil drop down di bagian bawah macam-macam bentuk desain atau pilihan gaya untuk tabel yang akan kita buat. Nah, kita modif. Di sini ada pilihan tabelnya. Ada yang mau berwarna, ada yang mau hitam putih, itu terserah, disesuaikan dengan kesukaan kita, ya, dan sesuai kebutuhan. Nah, saya akan coba membuatnya dengan memilih bentuk yang tabelnya seperti ini. Oke, misal seperti ini. Ini adalah untuk gaya atau desain dari tabel yang kita buat. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memodifikasi tadi, menambahkan atau mengurangi? Caranya adalah kita klik, misal kita menambahkan kolom, kita klik ya. Kita klik dulu, kita blok kolom yang akan kita tambah. Mau kita tambah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Klik kanan, pilih insert seperti ini. Kemudian pilih posisi kolom yang akan kita tambahkan. Nah, saya akan menambahkan di sebelah kanan seperti ini. Maka akan tampillah tambahan satu kolom sebanyak baris yang sama. Kita isi misalnya di sini hari Sabtu. Ini kita isi, misalnya nambah nih waktu bermainnya seperti ini. Ini adalah menambahkan kolom. Kemudian bagaimana kita menambahkan baris? Sama halnya dengan tadi kolom, kita blok tabel ini ya, kita blok tabelnya. Kemudian kita klik kanan, bisa kita klik insert, kemudian pilih barisnya. Barisnya sama, mau kita tambahkan baris di bawah atau di atas. Kita simpan seperti ini. Kita tambahkan misalnya di waktunya olahraga misalnya seperti ini. Kita akan simpan di sini misalnya ya. Selasa sama Sabtu misalnya. Nah, untuk menambahkan baris sebetulnya bisa menggunakan bentuknya kita tab, juga akan menambahkan baris. Jika untuk menambahkan baris di sebelah atas, ini harus kita blok seperti tadi. Kita tambahkan baris di sebelah atas. Pilihnya yang buff seperti ini. Sama tadi kalau kita ingin menambahkan kolom di sebelah kiri. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini sebanyak bloknya 2 blok, akan menambahkan dua kolom yang ditambahkan. Nah, selain menambahkan ini, kita juga bisa memodifikasinya dengan menghapus. Caranya adalah sama, kita blok seperti ini. Kita klik delete kolom. Sama ini pun kita blok, kita delete. Kita pilih ke atas. Nah, seperti ini. Ini pun sama ya. Kita blok. Kita bisa pilih delete ke atas. Nah, ini nah,
Pilihnya delete entire row, itu bisa seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita memodifikasi tabel mulai dari desain layoutnya atau desain gaya tabelnya. Kemudian kita bisa mengganti dengan modifikasinya, menambahkan kolom ataupun baris, mau sebelah kanan atau sebelah kiri kolom. Kemudian kita akan menambahkan baris ke atas dan ke bawah, itu juga bisa dimodifikasi. Dan kemudian bagaimana kita menghapus baris dan kolom pada suatu tabel. Nah, itu adalah untuk modifikasi dari pembuatan tabel. Oke, sekarang bagaimana kita akan mencoba memodifikasi tabel ini, terutama untuk menggabungkan tabel atau kita memisahkan tabel. Caranya bagaimana? Yaitu kita klik, saya tambahkan dulu ya, seperti ini. Kita pilih di layout ini, kita klik layout, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita akan gabungkan nih judul yang hari Sabtu di kolom ini, kita blok dua kolom ini menjadi satu. Caranya kita blok dulu, baru kita pilih merge cell. Nah, fungsi merge cell ini adalah berfungsi untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom. Hasil tampilannya menjadi seperti ini. Berikutnya, bagaimana kita mengembalikan seperti semula. Dari dua kolom yang disatukan menjadi satu kolom, kita akan pisahkan kembali. Dari satu kolom, kita akan pisahkan menjadi dua kolom. Caranya bagaimana? Kita blok, kemudian kita pilih split table. Ini adalah untuk memisahkan. Oke ya, kita pilih. Sebentar, kita blok dulu. Klik kanan, ini kita split. Maka akan tampil number of kolomnya kita isi ya, sesuai dengan kolom yang ditampilkan, yaitu 2 kolom dan row-nya 1. Nah, ini akan kembali seperti semula. Jadi itu adalah bagaimana menggabungkan dua kolom menjadi satu kolom menggunakan merge cell dan memisahkan satu kolom menjadi dua kolom atau seperti semula banyaknya kolom menggunakan split table. Nah, kita akan hapus kembali seperti ini. Oke ya, akan tampil seperti semula. Nah, sekarang ada juga bagaimana kita akan membuat tabel selain dengan cara yang pertama tadi, pilih insert, kemudian pilih tabelnya seperti apa. Nah, cara yang kedua adalah kita akan ketikan datanya dulu seperti ini. Misalnya, saya masih pakai contoh yang ini dulu. Kemudian kita pisahkan menggunakan tab ya, seperti ini. Pisahkan menggunakan tab seperti ini, enter, kemudian kegiatannya seperti ini, misalnya ini olahraga, baru seperti ini. Yes. Kita tampilkan. Ini kita nggak usah diisi dulu ya. Kita bisa coba seperti ini aja. Kita blok, pilih insert, table, ada convert text to table. Kita pilih 4 kolom, 3 baris. Maka akan tampil seperti ini. Ini adalah membuat tabel dengan data yang kita buat dulu dalam bentuk teks, kemudian kita konversi ke dalam bentuk tabel. Oke, ini adalah langkah lain dalam membuat tabel. Oke, untuk pertemuan membuat tabel, langkah-langkahnya cukup jelas. Silahkan diikuti untuk membuat tabel sesuai dengan apa yang diharapkan ya, sesuai data yang kita miliki. Berikutnya adalah bagaimana kita akan membuat grafik dari data tabel yang kita punya. Oke, membuat tabel
sudah kita lakukan bagaimana membuat tabel, kemudian kita akan membuat grafik sehingga kita punya data yang bisa memberikan informasi kepada pembacanya. Kita coba ya, kita membuat grafik. Oke, kita akan membuat grafik pada Microsoft Word. Langkah pertama adalah silakan buka kembali Microsoft Word-nya, kemudian kita klik Insert, kemudian kita pilih Chart. Nah, di grafik ini akan banyak macam-macam bentuk grafiknya, yaitu ada kolom, ada line, ada pie, bentuknya lingkaran, kemudian ada bar, area. Tapi pada intinya, pada grafik ini ada 3 komponen ya, yang biasa kita gunakan jenis grafik yang dipakai, yaitu ada grafik batang, ada grafik garis, dan grafik lingkaran. Nah, kita akan coba membuat salah satu grafik, yaitu kita akan membuat grafiknya adalah grafik batang. Kita pilih seperti ini. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan grafik yang sudah kita pilih tadi, grafik batang. Di grafik batang ini akan muncul data yang nanti terhubung ke dalam Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini. Kita bisa gunakan misalnya di sini kita akan pakai datanya adalah untuk bulan ya. Di sini grafik tentang jumlah penumpang di kereta api misalnya, seperti itu. Februari, kemudian di sini Maret. Kategorinya di sini ada VIP. Kita bisa ganti eksekutif. Kemudian kita ganti bisnis. Ini kategori 4-nya kita bisa isi ekonomi. Nah, ini sebetulnya bisa diganti-ganti ya, untuk data ini bisa kita tambah atau kurang. Chartnya pun bisa kita besarkan terlebih dahulu, bisa kita tarik untuk menambah atau mengurangi. Nah, ini misalnya saya kasih data, misalnya di sini kita kasih 3000. Di sini nah, kita punya data seperti ini. Nah, tampilan ini bisa kita close ya. Nah, tampilan datanya akan seperti ini. Ini menandakan grafik batangnya Januari, Februari, Maret, ini seriesnya. Kemudian ini untuk aksisnya ya, kita isi poin angka-angkanya. Chart title-nya ini bisa kita ganti dengan misalnya ini adalah grafik penumpang kereta api, misalnya seperti ini. Nah, cara membuat grafik untuk yang datanya kita langsung ketikkan pada saat kita memilih chartnya atau grafiknya, seperti ini. Jadi lebih simpel. Nanti kalau misalnya ingin memilihnya adalah datanya dalam bentuk, kita ganti dalam bentuk ini ya, layoutnya bisa kita ganti-ganti bentuknya, ini bermacam-macam. Ini layoutnya bisa kita pilih, ada yang hanya tanpa menampilkan datanya, ada yang menampilkan data seperti ini. Aksis title-nya juga bisa kita isi.
Ini bisa kita ganti juga nanti dan bentuknya seperti ini. Nanti disesuaikan dengan format yang diminta. Saya pakai yang ini bisa ganti adalah untuk jumlah penumpangnya ya. Kita bisa tuliskan di sini jumlah penumpang seperti ini. Jadi ini adalah tampilan membuat grafik disesuaikan dengan nanti kebutuhan yang untuk tutorial bagaimana membuat tabel dan grafik. Saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas atensinya. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.